Jangan di skip dulu, dengerin gue ngobrol sampai habis. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari gue JR. Buat lo semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Bagikan video ini ke teman-teman lo semuanya. Kita diskusi di kolom komentar, oke? Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bernama karma. Ya, apakah ini yang dinamakan karma? Bayangkan pada tanggal 6 bulan 9 tahun 2023 ketika Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri, saat itu ada seorang emak-emak yang melabrak Rocky Gerung. Begitu kejadian itu terjadi, seluruh media massa memberitakan soal kejadian itu. Bahkan kami masyarakat kecil ikut berdebat dan membicarakan soal kejadian itu. Kenapa sampai terjadi kejadian tersebut? Belakangan ini diketahui emak-emak yang melabrak Rocky Gerung itu bernama Nopiana dan dia adalah kader PDIP. Baru-baru ini pada tanggal 13 September tahun 2023, media massa lagi-lagi membuat berita yang cukup menggegerkan, yang membuat kami ini sampai, ini beneran terjadi nggak sih? Ini beneran nggak sih? Sampai bertanya-tanya. Tajuk beritanya ini keren, saya kutip dari laman pikiranrakyat.com. Judulnya, lengan Nopi Bule pendorong Rocky Gerung ditarik-tarik massa, dipersekusi saat datangi Barreskrim. Kalian bisa bayangkan, Nopi Bule ini adalah orang yang saat itu melabrak Rocky Gerung ketika Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri. Nah, saat ini Nopi Bule ini malah dipersekusi saat datangi Barreskrim. Lengan Nopi Bule ditarik-tarik oleh massa. Ada apa, teman-teman? Mari kita coba baca sedikit headline-nya. Setelah itu kita reaksi sama-sama, teman-teman ya. Bak menelan karma, caleg PDIP Nopiana Kurniati alias Nopi Bule mengalami persekusi saat mendatangi Barreskrim Polri pada Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Sepekan lalu, Nopi terekam kamera mendorong Rocky Gerung di Barreskrim Polri pada tanggal 6 September tahun 2023. Kali ini Nopi Bule didorong oleh segerombolan massa yang tidak mengenakan identitas jelas. Massa tersebut mengeroyok Nopi karena tingkahnya melakukan persekusi pada Rocky Gerung sepekan lalu. Wow. Kalau teman-teman ingin baca beritanya, ada di link deskripsi. Biar nggak terlalu panjang saya baca beritanya, nanti teman-teman bisa baca. Itu dari laman pikiranrakyat.com. Oke, langsung kita cek aja di Instagram. Nama IG-nya itu Pikiran Rakyat. Oke. Di sini dituliskan sedikit, diberikan narasi ya di sini. Tak hanya itu, lengan Nopi nampak ditarik oleh massa yang geram dengan melihat Nopi. Caleg PDIP itu hanya bisa diam saja. Sedangkan aparat nampak memisahkan massa yang menarik lengan Nopi. Kemarin nantang-nantang dibayar sama siapa lo kemarin dorong Rocky Gerung? Kata seorang massa yang menggeruduk Nopi. Nopi berhasil dibawa ke tempat yang lebih aman di samping gedung Barreskrim. Aparat langsung membuat brigade untuk mencegah massa yang mengamuk masuk dan mengejar Nopi. Namun warga menilai upaya polisi melindungi Nopi sangatlah tidak adil. Mengingat penjagaan pada Rocky Gerung pekan lalu tak seketat pada penjagaan Nopi. Nah, jadi teman-teman kalau mau baca berita selengkapnya nanti bisa langsung cross check di laman pikiranrakyat.com ya. Oke, kita langsung reaksi videonya saja. Seperti apa sih yang katanya itu dipersekusi? Saya mau lihat. Oke, teman-teman, di sini diberikan tagline lengan Nopi Bule pendorong Rocky Gerung ditarik-tarik massa saat datangi Barreskrim. Oke, let's go. Kita reaksi sama-sama. Oh, itu dia. Nah, kemarin nantang-nantang. No. Woi, santai. Nggak boleh. Sabar. Woi, kenapa itu? Oh. Wah. Ush.
Stop. Nggak usah dorong, nggak usah dorong. Dorong. Berapa dorong? Oh, kamu doh. Sopan kali Pak Polisinya. Saya suka dengan Pak Polisinya, sopan. Oke teman-teman, kira-kira videonya seperti itu. Ada dua hal yang saya dapatkan tadi di situ. Yang pertama, kemarin nantang-nantang. Kalau kita flashback sedikit, bagaimana Nopi Bule saat melabrak Rocky Gerung. Nopi Bule mengeluarkan statement saat itu. Anda sadar nggak? Anda sudah memecah belah anak bangsa. Dan itu saya kutip dari wartakota.tribunnews.com. Dan kemudian ada beberapa statement yang sering kali dan berulang kali kerap diucapkan oleh massa di situ. Dibayar berapa? Kamu dibayar berapa? Kamu dibayar berapa? Ini pertanyaan yang menurut saya ini seharusnya tidak muncul. Tapi ketika muncul pertanyaan seperti itu, berarti aksi yang dilakukan oleh Nopi Bule ini diragukan dan dipertanyakan oleh massa saat itu. Dan pertanyaan saya sederhana, apakah aksi Nopi Bule waktu melabrak Rocky Gerung saat itu sesuai dengan kata-kata yang kita dengar tadi? Apakah Nopi Bule dibayar atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Dan satu hal lagi, jadi buat teman-teman massa yang mendemo Nopi Bule, jangan teman-teman, jangan kasar, jangan main persekusi. Ingat, negara kita ini negara hukum. Sekali lagi saya katakan, negara kita ini negara demokrasi, oke? Jangan main hukum sendiri. Jadi buat teman-teman mau yang pro dengan Rocky Gerung atau maupun yang pro dengan Bapak Jokowi atau mau yang pro dengan siapapun, kita tidak boleh main persekusi teman-teman. Sekali lagi saya tekankan, koruptor, kalau ada koruptor kita tapi ingat baik-baik, Nopi Bule ataupun Rocky Gerung ini mereka itu bukan pembunuh, bukan tersangka dan juga bukan koruptor. Oke, sesama anak bangsa kita tidak boleh seperti ini. Bila perlu negara kita ini bisa seperti China, menetapkan hukuman mati untuk koruptor. Saya sangat sepakat sekali dengan China yang saat ini sudah memberikan hukuman mati untuk para koruptor. Jadi buat teman-teman, semoga kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita. Saya hanya ingin bertanya satu hal untuk teman-teman. Apakah ini yang dinamakan karma, teman-teman? Kalian bisa bayangkan dulu Nopi Bule dia melabrak Rocky Gerung. Sekarang massa melabrak Nopi Bule. Apakah ini yang dinamakan karma, teman-teman? Jadi teman-teman, dalam kejadian ini kita banyak memetik pelajaran, teman-teman. Jika kita berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Itu poin yang saya dapat dari kejadian ini, teman-teman. Jadi buat lo semuanya, jangan lupa tulis di kolom komentar, tulis pendapat lo ya. Nggak boleh sentimen, nggak boleh baper. Ingat, kita ini harus ingat kita ini harus membiasakan budaya berargumen tanpa sentimen. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe video ini, bagikan ke teman-teman lu semuanya. Apakah sekali lagi ini yang namanya karma? Silakan komen. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.